Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam pada nabi dan rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka mengkaji tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup seorang rasul yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baiklah, pada bahasan yang lalu kita telah membahas bagaimana upaya orang-orang kafir Quraisy dalam rangka menghalangi dakwah yang agung ini. Sampai pada akhirnya mereka meningkatkan frekuensi siksaan dan bahkan mereka berupaya untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu puncaknya adalah ketika masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, di mana saat itu orang yang sangat memusuhi Islam, yaitu Abu Jahal, yang tengah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa, kemudian ia mengganggu dan mencaci maki beliau. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja, tidak membalas dan tidak menanggapi, bahkan tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian ia memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bagian kepala beliau dengan batu sehingga melukai Rasulullah dan mengalirkan darah beliau. Maka selepas itu ia pun pulang menuju tempat kaum Quraisy berkumpul di sisi Ka'bah, berbincang-bincang dengan mereka. Nah, pada saat kejadian tersebut ada budak wanita Abdullah bin Jad'an yang melihat dari kediamannya akan kejadian perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan dia bertemu dengan Hamzah yang baru saja pulang berburu dengan menenteng busur panahnya. Maka budak tersebut memberitahukan perlakuan Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengganggu beliau, mencaci maki beliau
sampai memukul kepala beliau dengan batu dan mengalirkan darah. Maka Hamzah yang memiliki harga diri yang tinggi melihat ponakannya dicaci maki, disakiti, bahkan dipukul dengan batu kepalanya. Karena ia seorang pemuda yang gagah, maka ia pun langsung bergegas menghampiri Abu Lahab. Ia tidak peduli siapapun yang menegurnya. Maka ia pun ketika berjumpa dengan Abu Jahal maksudnya, ia membuat perhitungan dengannya, dan kemudian ia pun memukul Abu Jahal, mencaci makinya. Kemudian dia berkata, "Hai si Hinadina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Ia pun kemudian memukuli Abu Jahal dengan busur panahnya dan membuatnya luka-luka dan membuatnya babak belur. Melihat seperti ini, orang-orang dari suku Abu Jahal, dari Bani Makhzum, mereka pun tampak emosi dan berdiri, dan diimbangi pula oleh orang-orang dari suku Bani Hashim, yaitu sukunya Hamzah. Akhirnya Abu Jahal melari mereka dan berkata, "Biarkan Abu Imarah," ini panggilan untuk Hamzah, "sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang sangat jelek." Dia pun sadar diri sebenarnya kalau apa yang diperlakukannya itu adalah tidak baik. Nah, dalam keadaan demikian, beberapa hari kemudian, maka masuk Islam pula Umar Ibnul Khattab. Nah, sedikit akan kita kisahkan bagaimana keislaman dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah, pada tahun ke-6 kenabian, 3 hari setelah keislaman Hamzah radhiyallahu taala anhu. Pada satu malam, disebutkan malam Kamis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah taala agar satu di antara Umar yang Allah cintai masuk Islam. Dan Umar yang dimaksud yang satu adalah Amr bin Hisham, dia adalah Abu Jahal itu sendiri, dan satu lagi Umar Ibnul Khattab, sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau pernah berdoa, "Allahumma aizzal Islama bi ahabbir rajulaini ilaika, bi Umar ibn Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham." Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang lebih kau cintai, Umar ibn Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar seseorang yang dikenal dengan temperamental yang tinggi, dan dia memiliki harga diri yang tinggi pula. Sangat banyak kaum muslimin yang telah merasakan bagaimana penganiayaannya, siksaannya kepada kaum muslimin sebelum dia masuk Islam. Sebenarnya sebelum dia masuk Islam, walau dia telah menentang Islam, menyiksa banyak kaum muslimin, terjadi pada dirinya pertentangan batin. Di satu sisi, ia harus menghormati tatanan adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya. Tapi di sisi lain, ia merasa kagum, terpesona dengan ketabahan kaum muslimin, dengan mental bajanya kaum muslimin dalam menghadapi berbagai cobaan, rintangan, siksaan dalam mempertahankan akidah mereka. Dan di sisi lainnya adalah timbulnya berbagai keraguan dalam dirinya terhadap akidah yang selama ini dia pegang, keyakinan yang selama ini dia anggap benar, setelah dia melihat bagaimana kenyataan dari kaum muslimin yang ada di hadapannya. Ringkasan kisah keislamannya, setelah disebutkan berbagai kitab, disinkronkan, yaitu ketika
bermula dari tindakannya pada satu malam, ya, dia bermalam di luar rumahnya. Nah, ketika itu ia pun pergi menuju Masjidil Haram dan dia masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi SAW tengah berdiri melakukan sholat dan membaca surah Al-Haqqah. Nah, jadi pada satu malam Umar ibn Khattab keluar dari rumahnya bermaksud tidur di luar rumah. Ya, tapi Allah berkehendak ia berangkat ke Masjidil Haram dan dia mendapati Nabi SAW sedang sholat. Dia pun masuk ke dalam tirai Ka'bah. Ya, dan dia mendengar apa yang dibaca oleh Nabi, yaitu surah Al-Haqqah. Maka pemandangan ini dimanfaatkan oleh Umar untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk. Dan ini membuatnya terpesona, terkesima, kagum akan keindahan susunan di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga dia berkata pada dirinya, aku berkata pada diriku, demi Allah, benar, dia ini tukang syair, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Dan ketika dia berkata dalam dirinya begitu, Rasulullah membacakan ayat, innahu laqaulu rasulin karim dhi quwwat wa ma huwa biqauli innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan para penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Surah Al-Haqqah ayat 40-41. Lantas ia pun berkata lagi pada dirinya. Kemudian aku berkata pada diriku, katanya, kalau begitu ia adalah tukang tenun. Maka Rasulullah meneruskan bacaannya. Ya, dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb alam semesta. Hingga akhir surah tersebut. Maka ketika itulah, ya, Islam memasuki relung hatiku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inilah awal benih-benih Islam memasuki relung hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi ya, jiwa jahiliyahnya dan fanatisme kepada tradisinya serta kebanggaan terhadap adat budaya nenek moyangnya justru mengalahkan hati nuraninya, mengalahkan otak hakikat yang dibisikkan oleh hatinya, sehingga dia tetap bersikeras dalam upayanya melawan Islam tanpa menghiraukan perasaan yang bersemayam di lubuk hatinya tersebut. Di antara bukti yang nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhannya yang sangat luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini juga akan menjadi sebab ia masuk Islam. Maka pada satu hari dia keluar dengan menghunus pedang, ya, menghunuskan pedang, bawa pedang terhunus. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah luar biasa bencinya ini, puncak dari kebencian. Maka dia berpikir untuk menghentikan dakwah ini tidak lain, akarnya harus dibongkar, dihabisi. Tidak lain yang mau dihabisi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun menghunus pedang, keluar dari rumah. Di perjalanan ia bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aiman, ya, Nu'aim bin Abdullah An-Nahan Al-Adawi. Ada riwayat yang lain yang menyatakan seseorang dari suku Bani Zukhrah, ya, atau seseorang dari suku Bani Makhzum. Dan orang tersebut berkata kepada Umar, hendak kemana engkau wahai Umar?
Maka dia menjawab dengan tegas, ingin membunuh Muhammad. Pada saat itu belum ada orang yang mau membunuh Muhammad. Tapi dia berkata bahwa dia ingin membunuh Muhammad. Maka orang tersebut berkata lagi kepadanya, kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zuhrah? Ingat, Bani Hashim adalah keluarga Nabi SAW. Bani Zuhrah adalah teman dekat mereka. Ya. Nah, kemudian Umar pun menjawab, aku rasa engkau sudah menjadi penganut agama baru ini dan telah keluar dari agamamu. Maka orang tersebut pun berkata, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengejutkanmu lagi? Wahai Umar, sesungguhnya adik perempuanmu dan juga iparmu juga telah menganut agama baru dan meninggalkan agama yang engkau peluk sekarang. Siapa adiknya Umar? Adalah Fatimah bintu Al-Khattab, adik Umar. Ya, siapa iparnya? Yang tak lain adalah suaminya, adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira akan masuk surga. Ya. Nah, sebelumnya yang 9 di atas sudah masuk Islam semua, kecuali Umar. Abu Bakar sudah masuk Islam. Utsman sudah masuk Islam. Ali sudah masuk Islam. Ya, Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah sudah masuk Islam. Talha bin Ubaidillah sudah masuk Islam. Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah masuk Islam. Az-Zubair bin Awam sudah masuk Islam. Ya, nah yang tadi satu lagi Sa'id bin Zaid. Dan yang tinggal terakhir yang ke-10 ini adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Tersisa dia nih dari yang 10 yang kemudian Nabi bersabda asyaratun mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 orang dari kalangan para sahabat itu yang mendapat gembira akan masuk surga. Nah, 10 sudah kita sebutkan tadi namanya. Mendengar pernyataan ya seseorang yang mengatakan bahwa adiknya dan iparnya telah masuk Islam, Umar ya yang awalnya ingin berangkat menuju rumah Rasul atau perkumpulan di mana Rasulullah ada dan akan membunuhnya, ia berpaling arah. Maka ia pun pergi ke rumah ipar dan adiknya. Nah, akhirnya Umar pun berangkat mencari keduanya. Dan di saat ia menjumpai keduanya di dalam rumah, ya, di sana dia dapati bahwa Khabbab bin Al-Arat telah membawa sahifah, lembaran yang bertuliskan Al-Quran. Dan tertulis di atasnya surah Thaha. Ya, dan dia sedang membacakan ya surah Thaha tersebut kepada Fatimah dan juga Zaid suaminya radhiyallahu anhuma. Ya, dan biasanya memang apabila telah turun ayat, Khabbab ya kemudian membacakannya untuk keduanya. Dan ini berlangsung dan ini kebetulan. Ya, setelah turun surah Thaha itu dibacakan oleh Khabbab. Nah, di saat demikian ya, tatkala Khabbab membacakan Al-Qur'an dalam surah Thaha, ia pun mendengar langkah-langkah di luar. Dan tak lain itu adalah langkah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ia pun bergegas bersembunyi di balik dinding agar tak dilihat oleh Umar Ibnul Khattab. Ya, maka Umar pun mengebrak pintu, kemudian masuk ke dalam.
Kemudian bertanya, suara apa tadi yang barusan aku dengar? Ia telah mendengar sebelumnya di luar. Ya, yaitu dibaca surah Toha. Jadi dia bertanya, dia tanyakan, apa suara bisik-bisik yang tadi kalian baca? Maka adiknya berkata, tidak ada. Kami hanya bicara-bicara. Ya, tidak, tadi sepertinya suara enggak ada. Karena tidak ada, akhirnya Umar ibn Khattab berkata lagi, Allahu Akbar. Nampaknya, kata beliau, kalian berdua telah menjadi penganut agama baru. Maka iparnya pun berkata, Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu ada pada selain agamamu? Mendengar jawaban sang adik ipar, maka Umar pun naik emosinya. Dia langsung tampar iparnya tersebut. Dibantingnya, diinjak-injaknya dengan keras. Ini anak temperamental benar-benar ini. Melihat suaminya ya diinjak-injak, maka adik perempuannya datang, menghampiri suaminya, mengangkat suaminya, menjauhkannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar pun mendatangi adiknya dan menampar pula adiknya. Karena kerasnya tamparan tersebut, darah pun mengalir dari wajahnya. Ini benar-benar keras nih orang. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, disebutkan bahwa dia ya memukulnya sehingga membuatnya terluka dan memar. Maka adiknya berkata, adik perempuannya Umar, Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Adiknya malah bersyahadat dengan tegas di hadapan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang sedang marah. Tapi ternyata ketegasan sang adik ini membekas di hatinya. Maka dia pun tersadar tidak mungkin lagi membujuk adiknya. Tak lagi mungkin membujuk iparnya. Maka pada akhirnya ia pun menyesal telah memukul mereka berdua dan ia pun merasa malu. Kemudian dia berkata, berikan kepadaku tulisan yang ada di tangan kalian. Ya, berikan tulisan yang ada di tangan kalian tersebut kepadaku agar aku dapat membacanya. Saudaranya berkata, ketika ia melihat wajah Umar telah berubah, sikapnya sudah lembut, maka adiknya berkata, sesungguhnya engkau itu najis dan tidak ada yang boleh menyentuh lembaran Al-Quran ini melainkan orang yang suci. Jika kau ingin sentuh, bangkitlah dan mandilah terlebih dahulu. Maka dia pun beranjak pergi, kemudian mandi. Selesai mandi, dia pinta tulisan tadi, lembaran yang bertuliskan surah Toha. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pun bergumam, sungguh nama-nama yang baik dan suci. Kemudian melanjutkan membaca Toha hingga sampai pada firman Allah ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dzikri. Sesungguhnya aku itu adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku,
maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ketika ia membaca ayat ini, ia bergumam lagi. Alangkah indahnya dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Muhammad. Nah, sudah ronanya, logatnya, mimiknya berubah total. Dari yang barusan begitu marah-marah, ya, memukul, menampar, membanting, menginjak-injak, sampai adiknya memar, luka dan berdarah-darah. Nah, telah lembutlah dia. Ketika Khabbab bin Al-Arat yang tadi di belakang, dia takut nih kalau sempat nanti dibanting juga. Melihat Umar sudah lembut, ya, ucapannya sudah halus, dia pun keluar. Nah, ketika dia keluar dari persembunyiannya, dia pun berkata, apa katanya? Wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW pada malam Kamis. Apa doanya tadi? Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini bi Umar bin Al-Khattab au bi Abi Jahal bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang kau cintai, yaitu Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Dan ternyata Allah cinta kepada Umar ibn Al-Khattab. Sementara saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumah yang terletak di kaki bukit Sofa. Sofa Marwa. Tadi kejadiannya di mana? Di rumah, ya, Fatimah bintu Al-Khattab bersama dengan 3 orang. Ada Fatimah, ada Sa'id bin Zaid, dan ada Al-Khabbab bin Al-Arat. Nah, akhirnya Umar pun kembali mengambil pedangnya yang tadi sudah dia jatuhkan. Dia ambil dengan menghunus pedang, tapi bukan untuk membunuh. Dia ingin masuk Islam. Nah, sudah berubah ya. Tadi dari rumah berniat membunuh. Nah, ini yang kedua sudah gak niat membunuh lagi. Bahkan ingin masuk Islam. Namun karena dia adalah seorang yang gagah dan temperamen, tetap orang-orang merasa takut dan khawatir. Dia berangkat, kemudian mencari di mana Rasulullah SAW berada, sampailah dia di kaki bukit Sofa dan mendapati Rasulullah SAW ada di sana. Dia ketuk pintu dari luar. Lalu seseorang yang menjaga pintu tersebut mengintip dari celah-celah pintu. Kemudian melihat bahwa Umar sedang menghunus pedang. Maka timbullah rasa takut dan khawatir orang-orang yang ada di rumah. Ingat, yang di rumah itu ada Rasulullah SAW, ada juga Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib, yang baru masuk Islam 3 hari sebelumnya. Ya, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kemudian ketika penjaga pintu melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka para sahabat yang ada di situ berjaga, bersiaga, mengantisipasi apa yang bakal dilakukan Umar terhadap Rasulullah SAW. Dan dia tidak tahu, mereka tidak tahu peristiwa di rumah, ya, Fatimah bintu Al-Khattab. Melihat gelagat para sahabat yang demikian, Hamzah yang dikenal sebagai pemuda terhormat, gagah dan pemberani, dia pun bertanya, ada apa gerangan dengan kalian? Mereka menjawab, ada Umar. Lalu, kalau ada Umar, ada apa rupanya? Nah, ditanya begitu. Bukakan saja pintunya. Ya, jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Tapi jika dia datang dengan niat yang jahat, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Nah, ini
Pemuda gagah dengan pemuda gagah. Ya. Umur Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu lebih kurang 33 tahun. Antara dirinya dengan Rasul SAW itu berjarak lebih kurang 13 tahun. Ya, demikian pula dengan Hamzah yang tak jauh berbeda umurnya. Ya, jadi ini masih gagah-gagahnya ini. Ya, nah, sahabat yang lain takut, Hamzah siap menghadapinya. Apa yang terjadi? Maka saat itu Rasulullah SAW masih di dalam rumah dan beliau sedang menerima wahyu. Beliau setelah itu keluar dan kemudian menyongsong dan menjumpai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika telah berjumpa dengan Umar, beliau cengkram bajunya dengan keras. Ya. Kemudian, ya, dan beliau pegang gagang pedangnya. Lalu beliau tarik beliau dengan keras. Seraya beliau berkata kepada Umar, "Tidakkah engkau berhenti dengan tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana kepadamu sebagaimana yang telah terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah?" Ya Allah, inilah Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar ibn al-Khattab. Setelah ia dengarkan sabda Nabi SAW, maka Umar pun langsung berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat itu dia bersyahadat. Nah, itu sepenggal kisah dari masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian apa pengaruhnya setelah dia masuk Islam? Kalau sebelumnya para sahabat radhiyallahu anhum itu dalam kondisi sembunyi-sembunyi, takut-takut, tidak berani terang-terangan, tak berani sholat di Masjidil Haram, sholatnya di bukit-bukit, di malam-malam sepi, karena saat itu belum turun sholat 5 waktu. Ya. Nah, setelah Umar ibn al-Khattab masuk Islam, ya, karena Umar dikenal, ya, dengan perangainya yang temperamental, mental baja, pantang mundur, kalau sudah mau, tidak ada yang bisa merubahnya. Ya, maka para sahabat ketika ia bersyahadat, semua sahabat yang di dalam rumah itu memekikkan takbir, bertakbir dengan keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir mereka itu didengar oleh penduduk Makkah sampai Masjidil Haram. Nah, goncang kota Makkah. Setelah itu, ya, Umar, ya, tatkala dia masuk Islam, ya, dia ingat-ingat dalam dirinya, siapa penduduk Makkah yang paling kejam terhadap Nabi SAW. Diingat-ingatnya ini. Padahal dia salah satunya sebelumnya. Tapi setelah masuk Islam, dia ingat sendiri siapa ini orang yang paling kejam, ya, paling banyak gangguannya terhadap Rasulullah SAW. Maka dia berkata, pastilah Abu Jahal orangnya ini. Maka ia langsung mendatangi rumah Abu Jahal. Dia ketuk pintunya. Dan ketika Abu Jahal keluar menyambutnya, seraya berkata, "Marhaban, selamat datang. Selamat datang, ada apa denganmu?" Maka Umar berkata, "Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, serta membenarkan apa yang telah dibawanya.
mendengar ucapan Umar, Abu Jahal masuk dengan membanting pintu di hadapan wajahnya. Seraya dia mengumpat, semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang engkau bawa. Nah, manusia berani ya seperti ini. Kalau orang takut-takut, dia enggak. Dia hadapi satu persatu. Kita lihat nanti beberapa peristiwa selanjutnya ya. Kemudian Umar juga berkata, dulu jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang mendatanginya lantas memukulinya. Dan dia juga balas memukuli mereka. Namun tatkala aku masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-As bin Hisham dan memberitahukan kepadanya hal tersebut. Namun dia malah masuk ke dalam rumah. Lalu aku pergi lagi kepada salah seorang pembesar Quraisy seperti Abu Jahal dan memberitahukan padanya perihal keislamanku, dan dia juga malah masuk rumah. Dalam satu riwayat yang lain, maka aku pun mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi yang merupakan orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita. Maka dia memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Maka Jamil bin Ma'mar langsung berteriak sekelas kerasnya dengan mengatakan bahwa Ibnul Khattab telah menjadi penganut agama baru. Tapi Umar menimpali di belakangnya, dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam. Maka orang-orang pun berkerumun, mengerumuninya, lalu menyergapnya, sehingga terjadilah pertarungan antara Umar, ya, dan di dalamnya ada Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy mati terbunuh di perang itu, kemudian dimasukkan ke dalam sumur Badar. Nanti kita kisahkan perang Badarnya, insya Allah. Nah, setelah kejadian tersebut, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah yang besar. Kalau tadi mengeroyok hanya beberapa orang, nah ini kumpul kaum musyrikin dalam jumlah yang besar untuk menuju rumah Umar bin Khattab dan untuk membunuhnya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang dikenal dengan sebutan Abu Amr dengan memakai mantel dan baju yang terbuat dari sutra. Dia berasal dari suku Zaham yang merupakan sekutu kami di masa jahiliyah. Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu wahai Umar? Ya, Umar berkata, kaummu sesumbar akan membunuhku karena aku masuk Islam. Jawab Umar. Al-As berkata, tidak akan aku biarkan mereka melakukan hal itu terhadapmu. Maka Abdullah bin Umar berkata, setelah itu, ya, dia berkata demikian, maka aku pun merasa lega. Al-As kemudian keluar menemui orang-orang yang telah berkerumun di rumah Umar untuk membunuhnya. Ya, maka dia berkata, hendak kemana kalian? Menemui si Ibnul Khattab yang sudah menjadi penganut agama baru. Maka Al-As berkata, kalian tidak akan aku biarkan mengganggunya. Ternyata mereka mungkin merasa takut ya kepada Al-As yang memiliki kewibawaan, ketokohan di kaumnya, termasuk juga kaumnya yang banyak jumlahnya. Akhirnya mereka membubarkan diri. Demikianlah satu dampak dari keislaman Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam satu riwayat oleh Imam Al-Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, Ibnu Abbas bertanya kepada Umar, kenapa engkau dijuluki dengan Al-Faruq? Maka Umar menjawab, Hamzah masuk Islam 3 hari lebih dahulu dari diriku. Selanjutnya ia menceritakan kisah keislamannya. Di akhirnya dia berkata, ya, akhirnya Umar berkata, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup? Maka beliau menjawab, tentu.
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup. Lalu dia berkata, lantas untuk apa kita harus bersembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kita harus keluar, menampakkan diri. Sebelumnya kan tadi sudah kita sebut, kaum muslimin dalam kondisi ketakutan, bersembunyi kalau mereka ingin beribadah. Dan ini juga merupakan langkah-langkah di dalam menjaga agama dan akidah. Maka pada akhirnya ya mereka pun keluar ya dalam dua barisan. Satu barisan dipimpin oleh Umar bin Khattab sendiri, satu barisan lagi dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka debu yang diakibatkan ya oleh hentakan kaki barisan itu, ya maka beterbanganlah dia. Akhirnya dalam kondisi berbaris, mereka pun memasuki Masjidil Haram. Dalam kondisi itu kaum musyrikin menoleh ke arahku dan Hamzah. Maka mereka nampak diselimuti kesedihan yang mendalam. Tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Maka sejak kejadian itu, Rasulullah SAW menggelari beliau Al-Faruq. Yang maksudnya adalah yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya sebelumnya kami tak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Maka setelah Umar masuk Islam, barulah kami menampakkan diri dan dakwah kepadanya, ya, dan dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani duduk-duduk secara melingkar di sekitar Baitullah, melakukan tawaf, mengimbangi perlakuan orang-orang yang kasar kepada kami, serta membalas sebagian yang mereka perbuat. Dan Abdullah bin Mas'ud juga berkata, kami senantiasa merasa mulia sejak masuknya Umar ya bin Khattab ke dalam Islam. Nah, ini dampak besar dengan masuknya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Melihat kejadian seperti ini benar-benar mengganggu orang-orang kafir Quraisy. Mereka melihat ada dua pahlawan besar di situ sudahan. Ada dua orang besar, gagah, berani, punya harga diri, siap mati. Jadi mereka juga tak berani lagi ya main sembarangan. Akhirnya mereka mengutus utusan untuk menemui Rasulullah SAW dan berunding dengan beliau. Mau tidak mau, mereka harus mengakui bahwa kaum muslimin telah memiliki kekuatan. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy mengutus utusan mereka untuk mencari jalan keluar dengan cara negosiasi. Dan konsekuensinya, mereka harus memenuhi semua tuntutan Rasulullah SAW dengan syarat Rasulullah menghentikan dakwah beliau. Sungguh mereka amat hina, amat kasihan, karena mereka tidak mengetahui bagaimana agungnya dakwah Islam. Ya, mereka tidak mengerti nilai-nilai keagungan yang ada dalam Islam sama sekali. Ya, dan mereka akhirnya mengalami kegagalan dan kegagalan. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq, dia berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku tentang satu riwayat dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia berkata, telah diberitahukan kepadaku bahwa suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang merupakan pemuka kaumnya bicara di tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Sementara Rasulullah SAW duduk-duduk
ya, seorang diri di masjid. Ya, wahai kaum Quraisy, beliau berkata, wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kamu bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara kepadanya, lalu menawarkan kepadanya beberapa hal, apa yang aku berharap semoga saja sebagian dia terima, setelah itu kita berikan kepadanya apa yang dia mau, sehingga dia tidak lagi mengganggu kita. Mereka pikir dengan menawarkan dunia dan isinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menghentikan dakwah. Itu dalam benak mereka. Maka berulang mereka menawarkan harta, menawarkan jabatan, menawarkan kehormatan, menawarkan wanita, tapi semua ditolak, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mulai mencari cara-cara lain, solusi-solusi lain, bagaimana menghentikan dakwah. Padahal orang-orang besar mulai masuk Islam. Singkat cerita, ya, mereka berkata kepadanya, tentu wahai Abul Walid, panggilan dari Utbah, pergilah kamu untuk menemuinya, berbicaralah dengannya. Maka Utbah, ya, Utbah bin Rabi'ah pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian duduk di sampingnya seraya berkata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya seperti yang engkau ketahui di antara kami, engkau adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi dan garis keturunan yang luhur. Dan sesungguhnya engkau telah datang kepada kaummu dengan membawa sesuatu yang amat serius, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Engkau menganggap mereka menyimpang dari kebenaran. Tuhan-tuhan serta agama mereka engkau cela. Nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarlah, aku menawarkan beberapa hal kepadamu, lantas bagaimana pendapatmu tentangnya? Semoga saja sebagiannya dapat engkau terima. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, katakanlah wahai Abul Walid, aku akan mendengarkannya. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Utbah pun berkata, wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa itu semata-mata karena menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami, hingga kami tidak akan memutuskan satu pun perkara sebelum engkau menyetujuinya. Jika apa yang engkau bawa itu semata-mata menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin, yang menurutmu engkau tidak dapat mengusirnya dari dirimu, kami akan memanggilkan tabib untukmu, serta akan kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu. Sebab orang bisa jadi disentuh jin sehingga dia perlu diobati, katanya. Atau sebagaimana yang dia katakan, hingga akhirnya khutbah selesai. Dan Rasulullah mendengarkan seluruh perkataannya. Kemudian beliau berkata, wahai Abul Walid, sudah selesaikah engkau? Lihat, semua yang ditawarkan adalah dunia. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan, sudah selesaikah engkau? Dia menjawab, sudah. Ya. Beliau berkata, sekarang giliranku, maka dengarkanlah baik-baik. Dia menjawab, baik, aku akan dengar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berbicara dengan membacakan surah Fussilat ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu. Qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyiran wa nadhiran. Fa'a'rada aksaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira, yang membawa peringatan, tapi kebanyakan orang mereka berpaling darinya. Maka mereka tidak mau mendengarkannya.
Mereka berkata, hati kami telah tertutup, yang menutupi apa yang kamu seru kepada kami. Kemudian Rasulullah melanjutkan bacaannya. Tatkala Utbah mendengarkan seluruh bacaan dari surah Fussilat tersebut, dia diam dengan khusyuk mendengarkan sambil bertumpu di atas kedua tangannya ke belakang hingga beliau menyelesaikan ayat sajadah. Dan dalam surah tersebut lalu beliau sujud. Setelah itu beliau bersabda, wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang kau dengar tadi. Sekarang terserah kepadamu. Utbah bangkit dari duduknya, kemudian menemui para sahabatnya dengan rona yang telah berubah. Ia datang menemui sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya berbisik-bisik kepada sebagian yang lain. Apa kata mereka? Demi Allah, sungguh Abul Walid telah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda dengan raut mukanya ketika dia waktu pergi tadi. Setelah dia duduk, maka dia berkata kepadanya, apa yang engkau bawa wahai Abul Walid? Abul Walid menjawab, yang aku bawa bahwa aku telah mendengar suatu perkataan yang demi Allah belum pernah sama sekali aku dengar semisalnya. Demi Allah, dia bukan syair, bukan sihir, bukan pula tenung. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku. Serahkan urusan itu kepadaku. Serta biarkanlah orang-orang ini melakukan apa yang dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya. Demi Allah, sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah membereskannya tanpa campur tangan kalian. Dan jika dia berhasil mengalahkan mereka, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga. Keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan begitu kalian akan menjadi orang yang paling bahagia. Mereka berkata kawan-kawannya, demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lisannya wahai Abul Walid. Abul Walid berkata, inilah pendapatku terhadapnya. Terserah apa yang kalian ingin lakukan. Jadi sebenarnya ya ikhwah, ketika orang-orang Quraisy mau mendengarkan Al-Quran dengan khusyuk, dan itu bahasa mereka, itu merasuk ke relung-relung mereka. Dan di antara mereka sebenarnya itu mau menerima dalam lubuk hatinya. Tapi kembali, egoisme kejahiliahan, fanatisme kesukuan, itu terlalu besar dalam diri mereka. Termasuk Abu Jahal. Mereka suka mendengarkan Rasulullah sholat, ya, memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada mereka. Kadang-kadang mereka bersembunyi di balik tirai. Mendengarkan Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW. Mereka takjub. Tapi sekali lagi, ya, kesombongan dan fanatisme menghalangi mereka untuk masuk Islam. Dalam versi yang lain, Utbah mendengarkan dengan khusyuk bacaan Rasulullah SAW. Sampailah pada bacaan fa'in a'radu faqul andartukum sa'iqata misla sa'iqati 'adi wa samud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Surah Fussilat ayat 13. Ketika dia mendengarkan ayat ini, dia berdiri, ya, dia berdiri terperanjat. Dia cepat-cepat menghampiri Rasulullah, kemudian dengan tangannya dia menutup mulut Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, aku minta kepadamu atas nama Allah agar engkau mengingat rahim, hubungan kekerabatan di antara kita. Jadi ingat ya, dia kafir tapi selalu mengatakan demi Allah, atas nama Allah. Ini orang kafir, Mas. Tapi selalu menyebut kata demi Allah, wallahi. Hal ini dilakukannya karena takut peringatan tersebut mengenai dirinya. Ya, kemudian dia menemui sahabat-sahabatnya dan memperingatkan mereka akan hal tersebut. Nah, tapi tidak disebutkan setelah itu dia masuk Islam. Tapi itulah pendapatnya
tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya para petinggi Quraisy berunding, ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abu Jahal ingin menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dua orang yang ingin menghabisi Rasulullah, ya. Yang pertama sudah masuk Islam, yaitu Umar ibnul Khattab. Yang kedua Abu Jahal. Nah, harapan orang-orang Quraisy untuk berunding tidak berhenti atas jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena jawaban Rasul pasti akan menolak tawaran mereka. Akhirnya mereka berkumpul kembali, bermusyawarah di depan Ka'bah setelah matahari terbenam. Lalu mereka mengirim utusan mengajak Rasulullah untuk bertemu. Dan tatkala beliau datang ke sana, mereka kembali mengajukan tawaran yang sama sebagaimana yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid. Di sini beliau menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut sebab beliau adalah seorang Rasul. Beliau hanyalah menyampaikan risalah Rabb-Nya. Jika mereka menerima, maka mereka akan beruntung dunia dan akhirat. Dan jika tidak, beliau akan bersabar hingga Allah yang akan memutuskannya. Melihat keteguhan Rasulullah SAW dan tolakan beliau terhadap semua tawaran-tawaran mereka, akhirnya mereka pun meminta bukti atas kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya permintaan mereka. Lihat permintaannya ini. Ya, pertama, mereka memohon agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Rabb-Nya membuat gunung-gunung bergeser dari mereka. Ada saja permintaannya, ya. Kalau kau memang seorang Rasul, mohon sama Rabb-Mu, geser gunung-gunung yang ada di sekitar Makkah ini. Kan aneh-aneh aja permintaannya, kan. Nah, ya, kemudian mereka katakan meminta Rasulullah agar memohon kepada Rabb-Nya membentangkan negeri-negeri buat mereka, mengalirkan sungai-sungai serta menghidupkan orang-orang yang telah mati hingga mereka mau mempercayainya. Tapi jawaban beliau tetap sama. Beliau mengatakan, saya tak dapat melakukannya. Saya hanya seorang Rasul yang ditugaskan menyampaikan risalah. Adapun urusan ini dan itu kembali terserah kepada Allah Ta'ala. Jika kalian terima, kalian beruntung dunia akhirat. Jika kalian tolak, terserah Allah. Apa yang Allah lakukan nanti. Mereka juga meminta beliau agar memohon kepada Rabb-Nya mengutus seorang malaikat yang akan membenarkan kerasulan beliau. Kemudian meminta beliau untuk menyediakan taman-taman dan mengeluarkan harta terpendam serta istana yang terbuat dari emas dan perak untuknya. Namun jawaban beliau tetap sama. Ya. Kenapa? Seandainya pun itu dikabulkan, itu belum tentu membuat mereka beriman. Ya, beberapa permintaan mereka ada juga yang dipenuhi. Salah satu contohnya apa? Membelah bulan. Ketika permintaan itu dipenuhi, mereka berkata, ini sihir nih. Ini sihir. Bulan itu terbelah, satu di bukit sana, satu di bukit sana. Mereka bilang ini sihir. Nah, kemudian yang lain bicara, kalau ini sihir, mungkin untuk kita. Coba kita tanya nanti kapilah dagang kita yang pulang dari Syam, yang pulang dari Yaman. Apakah mereka juga melihat bulan terbelah? Kalau memang terbelah, berarti benar. Mereka tunggu
Sampai kembalilah kafilah-kafilah dagang itu dan mereka tanya, pada hari ini, malam ini, apakah kalian melihat bulan terbelah? Mereka semua berkata, ya, kami melihat bulan terbelah. Berarti kan bukan sihir. Mereka bilang kalau sihir, paling-paling coba mampu menyihir kita-kita. Lah ini yang di Syam sana gimana nyihirnya? Tapi apakah membuat mereka beriman? Tidak. Mereka juga pernah meminta bantuan dari ahlul kitab, tokoh-tokoh agama ahlul kitab Yahudi yang ada di Madinah. Maka para ulama Yahudi tadi ya mengatakan, coba tanyakan kepada Muhammad tentang perkara ini. Ya, tentang perkara apa? Tentang para pemuda yang berdiam di gua. Ya, tentang seorang raja yang adil yang menguasai timur dan barat. Tentang roh. Jika dia dapat menjawabnya, berarti benar dia adalah seorang rasul. Ya, kemudian mereka pulang ke Makkah dengan bangga dan sombongnya dan beranggapan bahwa Rasulullah tidak akan mampu menjawabnya. Tapi Allah Ta'ala menghendaki semua dijawab. Dan itu ada dalam surah Al-Kahfi dan surah lainnya. Turunlah Al-Quran yang menjelaskan Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Serta tentang ruh. Membuat mereka beriman? Tidak. Dan mereka pernah minta agar gunung-gunung yang ada di sekitar Makkah itu menjadi emas semua. Dan ketika itu Rasulullah menginginkan untuk melakukannya. Tapi kemudian Allah cegah. Kenapa? Seandainya pun berubah jadi emas, belum tentu mereka juga akan beriman. Yang ada mereka ribut, memperebutkan emas-emas itu milik siapa. Perang, bunuh-bunuhan. Nah, kembali. Semua jawaban kembali kepada jawaban yang pertama. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanyalah seorang Rasul yang diberi tugas menyampaikan risalah. Adapun ini itu kembali kepada kehendak Allah. Kalau kalian terima, kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Kalau kalian tolak, maka semua urusan kami serahkan kepada Allah. Kita tunggu apakah kami yang binasa atau kalian yang akan binasa. Akhirnya mereka juga pernah minta, menantang beliau untuk mendatangkan azab. Ya, jadi mereka minta agar Rasulullah mendatangkan azab seperti kaum-kaum sebelumnya yang meminta kepada para rasul untuk mendatangkan azab. Ya, dan jawaban Rasulullah sama. Ketika mereka minta agar Rasulullah mendatangkan azab seperti menimpakan kepingan-kepingan langit ke atas mereka, beliau sama jawabannya. Hal itu semua merupakan kehendak Allah. Jika dia berkehendak, maka dia akan menjatuhkannya. Mendengar semua jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka malah membantah dan mengancam beliau. Namun pada akhirnya, ya, beliau pun pulang dengan hati yang sangat pedih dan teriris. Ya, nah, berulang-ulang hal ini terjadi. Ya, dan berulang-ulang mereka menginginkan menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal. Jadi ketika Abu Jahal berkata pada teman-temannya dia akan menghabisi Rasulullah, maka Abu Jahal mengatakan bahwa dia akan mengambil batu besar, ya, kemudian akan menimpakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya Rasulullah datang ke sisi Ka'bah untuk sebagaimana biasa beliau sholat. Maka ketika beliau sujud, ya, Abu Jahal mengangkat batu besar tersebut
kemudian berjalan menuju ke arah beliau, hingga jaraknya sangat dekat sekali. Akan tetapi anehnya, ia malah berbalik, melepaskan batu besarnya, mundur dengan wajah yang pusat pasi ketakutan. Kedua tangannya sudah tak mampu lagi menahan beratnya batu, hingga dia lemparkan. Menyaksikan hal tersebut, para pemuka Quraisy menyongsongnya dan berkata, "Ada apa dengan wahai Abul Hakam?" Dia berkata, "Aku sudah berdiri menuju ke arahnya untuk melakukan apa yang aku telah katakan kepada kalian semalam. Namun ketika aku mendekat, ada unta jantan yang menghalangiku. Demi Allah, aku belum pernah melihat unta yang lebih menakutkan darinya. Baik rupanya, lehernya, ataupun taringnya. Binatang itu ingin memangsaku." Ya, maka Rasulullah berkata, itu adalah jelmaan Jibril alaihissalam. Ya, jika dia mendekat kepadaku, maka Jibril akan menyambarnya dan dia akan berserakan terkeping-keping. Tapi akhirnya tidak terjadi. Dia pun mundur, dia pun pergi. Ini awal mula ketika mereka ingin menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mengambil jalur lain lagi, jalur negosiasi dan kompromi. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin ada pertanyaan? Fikumus soal? Kayaknya kosong. Namanya sirah ya, sejarah. Jadi kita nggak bicara tentang hukum. Nah, kalau hukum mungkin banyak yang tanya jadinya ya. Baik, ini dulu. Semoga bermanfaat. Walhamdulillah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل رب زدني علما. Saksikan live di YouTube dan Facebook Kisaran Mengaji Official.